Pernahkah kamu berpikir, apakah ada orang yang benar-benar baik? Atau semua kebaikan selalu punya harga? Setiap hari kita melihat tindakan yang dianggap mulia, orang bersedekah, menolong sesama, atau berbagi kebahagiaan. Kita diajarkan sejak kecil bahwa berbuat baik adalah hal yang harus dilakukan. Tapi apakah kebaikan itu benar-benar murni? Atau hanya topeng yang dipakai untuk mendapatkan sesuatu? Lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak orang yang tersenyum kepadamu karena tulus, dan berapa banyak yang melakukannya karena ada maksud tersembunyi. Seorang teman yang menolongmu, apakah dia benar-benar peduli? Atau hanya karena dia tahu suatu saat nanti dia akan membutuhkan bantuanmu juga? Seorang pemimpin yang berjanji untuk memperbaiki hidup rakyatnya, apakah itu benar-benar niatnya? Atau hanya cara untuk mendapatkan kekuasaan? Di dunia ini, hampir tidak ada yang benar-benar gratis. Bahkan dalam tindakan paling sederhana sekalipun, ada harga yang harus dibayar. Entah itu rasa terima kasih, pengakuan, atau balasan di kemudian hari. Jadi, benarkah ada orang yang berbuat baik tanpa mengharapkan apapun? Atau selama ini kita hanya percaya pada ilusi? Kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana kebaikan bisa menjadi alat manipulasi yang paling halus dan berbahaya. Coba pikirkan, seorang politisi datang ke desa, membawa ratusan sembako, mengulurkan tangan, dan tersenyum hangat di depan kamera. Orang-orang berterima kasih, memuji kebaikannya, bahkan menganggapnya sebagai penyelamat. Tapi pertanyaannya, apakah dia akan melakukan hal yang sama jika bukan masa kampanye? Apakah kebaikan itu benar-benar untuk membantu, atau hanya strategi untuk mendapatkan suara? Atau lihatlah para influencer yang membagikan uang di jalanan, membantu orang tua yang terlantar, memberi makan mereka yang kelaparan. Semua direkam, diedit, dan diunggah dengan thumbnail yang dramatis. Apakah mereka benar-benar peduli? Atau itu hanya cara lain untuk menarik perhatian, mengumpulkan likes, dan menaikkan engagement? Atau mungkin lebih dekat lagi, seorang teman yang selalu baik kepadamu, selalu ada ketika dia membutuhkan sesuatu, tapi menghilang ketika kamu yang sedang kesulitan. Pernahkah kamu merasa bahwa beberapa orang hanya baik karena ada kepentingan di baliknya? Setiap tindakan baik seringkali punya motif tersembunyi. Ingin terlihat baik, mengharapkan balasan, atau sekadar menghindari rasa bersalah. Kita diajarkan bahwa kebaikan itu harus dilakukan tanpa pamrih. Tapi realitanya, hampir semua kebaikan yang kita temui di dunia ini memiliki harga. Bahkan dalam hubungan paling sederhana sekalipun, ada hukum tak tertulis. Aku baik padamu, maka kamu harus baik padaku. Itu bukan kebaikan, itu transaksi. Dan ironisnya, kadang orang yang paling banyak berbicara soal kebaikan adalah mereka yang paling pandai memanfaatkannya. Sekarang, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Seberapa sering kamu berbuat baik karena benar-benar peduli dan bukan karena merasa wajib atau mengharapkan sesuatu sebagai balasan? Atau mungkin kita semua sebenarnya hanya memainkan peran dalam sebuah pertunjukan besar, di mana kebaikan bukan lagi soal ketulusan, tapi strategi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bagian 2. Sejarah dan psikologi kebaikan. Kita sering berpikir bahwa kebaikan adalah sesuatu yang tulus. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, apakah ada tindakan baik yang benar-benar tanpa pamrih? Dalam psikologi, ada konsep yang disebut reciprocal altruism, sebuah teori yang menjelaskan bahwa manusia secara alami membantu orang lain dengan harapan akan mendapatkan bantuan serupa di masa depan. Ini bukan sesuatu yang disadari oleh semua orang, tapi lebih kepada insting sosial yang tertanam dalam diri kita. Bayangkan ini, kamu membantu temanmu saat dia kesulitan. Di lubuk hati, kamu percaya bahwa jika suatu saat kamu yang berada dalam masalah, dia juga akan membantumu. Tapi bagaimana jika ternyata dia tidak pernah membalasnya?
Apakah kamu akan tetap merasa ikhlas, atau akan ada rasa kecewa karena merasa kebaikanmu sia-sia? Ini membuktikan bahwa kebaikan seringkali bukan sesuatu yang benar-benar bebas dari kepentingan. Bahkan dalam hubungan sehari-hari, kita sering menemukan fenomena ini. Seorang teman yang selalu baik, tapi hanya saat dia butuh sesuatu darimu. Atasan yang memuji kerja kerasmu, tapi hanya untuk membuatmu bekerja lebih giat. Orang-orang yang berbagi kebahagiaan di media sosial, tapi sebenarnya ingin terlihat baik di mata orang lain. Kebaikan menjadi semacam mata uang sosial. Semakin banyak kita memberi, semakin besar ekspektasi kita untuk menerima. Sejarah juga menunjukkan hal yang sama. Kita bisa melihat bagaimana konsep ini berulang dalam sejarah. Di zaman Kekaisaran Romawi, para kaisar membangun kuil, panti asuhan, bahkan menyediakan makanan gratis untuk rakyat. Bagi sebagian orang, ini tampak seperti kebaikan yang tulus. Tapi di balik itu, ada kepentingan besar, mendapatkan dukungan rakyat dan mempertahankan kekuasaan. Kaisar yang gagal berbuat baik kepada rakyatnya seringkali digulingkan atau dibunuh. Di dunia bisnis, perusahaan besar sering menggelontorkan dana dalam program CSR, Corporate Social Responsibility. Mereka mendanai pendidikan, lingkungan, atau kesehatan masyarakat. Tapi, apakah itu benar-benar murni untuk membantu? Atau hanya strategi pencitraan untuk menarik pelanggan dan mendapatkan keringanan pajak? Lihatlah selebriti dan orang-orang kaya yang menyumbangkan uang dalam jumlah besar. Apakah itu karena mereka benar-benar peduli? Atau karena mereka ingin dikenang sebagai sosok yang dermawan? Kita hidup dalam dunia di mana kebaikan telah menjadi alat untuk membangun citra, mengendalikan opini publik, dan mendapatkan pengaruh. Pertanyaannya sekarang, apakah kita masih bisa percaya pada kebaikan yang benar-benar tulus? Atau justru kita harus mulai menerima bahwa di balik setiap senyuman dan uluran tangan, selalu ada sesuatu yang ingin didapatkan? Bagian 3. Kebaikan tanpa pamrih, mitos atau realitas. Apakah ada orang yang benar-benar baik tanpa mengharapkan apapun? Jawabannya, jarang, tapi ada. Di dunia ini, ada segelintir orang yang tetap berbuat baik meskipun mereka tidak mendapat pujian, balasan, atau keuntungan apapun. Mereka tidak peduli apakah ada yang melihat atau tidak, apakah ada penghargaan atau tidak. Mereka membantu karena itu adalah bagian dari diri mereka. Kita pernah mendengar kisah tentang seseorang yang diam-diam membayar biaya sekolah anak-anak kurang mampu tanpa mengungkap identitasnya. Atau orang-orang yang memilih tinggal di daerah terpencil untuk mengajar anak-anak yang bahkan tidak tahu cara membaca, tanpa meminta imbalan. Tapi ironisnya, orang-orang yang benar-benar tulus justru sering dimanfaatkan oleh mereka yang manipulatif. Lihatlah orang-orang yang selalu siap membantu, yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri. Bukankah mereka sering menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan? Seorang pekerja yang selalu rela lembur tanpa meminta tambahan gaji, akhirnya malah dianggap biasa oleh perusahaannya, tanpa pernah dihargai lebih. Seorang teman yang selalu meminjamkan uang tanpa pernah menagih, malah terus-menerus dimanfaatkan dan ditinggalkan saat dia sendiri membutuhkan bantuan. Seorang pasangan yang selalu berkorban demi kebahagiaan pasangannya, tapi akhirnya ditinggalkan begitu saja ketika sudah tidak lagi dibutuhkan. Kebaikan yang tulus itu ada, tapi dunia ini tidak selalu memberinya tempat yang layak. Banyak orang berkata bahwa jika kamu terlalu baik, dunia akan menginjak-injakmu. Bahwa jika kamu selalu memberi, suatu saat kamu akan kehabisan. Jadi, apakah kebaikan itu nyata? Atau hanya bentuk manipulasi? Mungkin jawabannya tergantung dari cara kita melihatnya. Tapi satu hal yang pasti, di dunia ini hampir semua hal punya harga, bahkan kebaikan. Sekarang, mari kita renungkan. Menurutmu, ada nggak kebaikan yang benar-benar tulus? Atau semua orang,
pada akhirnya selalu punya kepentingan di balik setiap perbuatan baiknya. Apakah dunia ini masih memiliki orang-orang baik, atau kebaikan hanyalah ilusi yang kita ciptakan agar kita tidak kehilangan harapan? Tulis pendapatmu di komentar. Mari kita diskusikan.